Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika seorang wanita berpenampilan lusuh melangkah masuk ke sebuah bank mewah di pusat kota. Jaketnya kusam dan robek di bagian lengan, rambutnya digelung asal-asalan, dan sepasang sandal jepit yang sudah hius membungkus kakinya yang berdebu. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya tajam mengamati setiap sudut ruangan. Semua mata langsung tertuju padanya. Para pelanggan memandang dengan raut jijik dan heran, seolah mempertanyakan keberaniannya memasuki tempat itu. Beberapa pegawai bank menoleh, saling berbisik sambil menahan tawa. Salah satu satpam berjalan cepat mendekat, memasang wajah tak ramah. "Permisi, Bu. Mbak, bisa bantu apa ya?" tanya satpam itu dengan nada setengah mencemooh. Wanita itu menatapnya sebentar lalu menjawab pelan, "Saya mau buka rekening baru." Satpam itu tertawa kecil. "Buka rekening?" ulangnya. "Maaf, tapi bank ini bukan tempat untuk." "Ya, semacam Anda. Di ujung jalan sana ada bank mikro. Mungkin lebih cocok." Wanita itu tetap berdiri tegak. "Saya ingin bertemu dengan petugas layanan nasabah," ucapnya tanpa goyah. Salah satu teller yang mendengar percakapan itu menggelengkan kepala dan berkata keras-keras, "Bu, nasabah kami biasanya berpakaian rapi. Kalau tidak ada keperluan penting, silakan keluar." Namun wanita itu tidak bergeming. Ia membuka tas kain usang yang dibawanya dan mengeluarkan selembar kertas. Di atasnya tertulis angka besar jumlah saldo yang ingin ia setor untuk membuka rekening. Satpam itu melirik angka tersebut sekilas, lalu terdiam. Namun, ia tak langsung percaya. "Ini uang siapa?" tanyanya curiga. Wanita itu hanya tersenyum tipis, menatap lurus ke arah teller. "Saya cuma ingin buka tabungan, itu saja. Kalau Anda menilai saya dari penampilan, mungkin Anda akan menyesal nanti." Tanpa disadari, kamera pengawas menangkap seluruh kejadian itu. Dan dalam waktu singkat, drama kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Suasana bank yang semula tenang berubah menjadi tegang. Beberapa nasabah mulai memperhatikan lebih seksama. Ada yang merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Namun, para pegawai bank tetap bersikap dingin, bahkan merendahkan. Seorang pegawai wanita berjas rapi keluar dari ruangan customer service. Namanya Rina, salah satu staf senior. Ia berjalan anggun, menyipitkan mata melihat wanita berpakaian lusuh itu. "Ada masalah apa ini?" tanyanya dengan nada tinggi. Satpam langsung menjawab cepat. Dia ngotot mau buka rekening. "Bu, tapi lihat sendiri kan." Rina menatap si wanita dari atas ke bawah dengan ekspresi jijik yang tak disembunyikan. "Bu," katanya datar, "bank ini bukan tempat sembarangan. Kalaupun ingin membuka rekening, ada prosedur dan syarat, termasuk penampilan. Kami tidak bisa melayani orang yang tidak menghargai tempat ini dengan pakaian yang pantas." Wanita itu masih tenang. "Apa aturan bank ini melarang orang berpakaian sederhana untuk menabung?" Rina tersenyum sinis. "Tidak tertulis, tapi jelas. Coba lihat sekeliling. Semua nasabah kami paham sopan santun." Wanita itu menarik napas pelan. Beberapa orang di antrean mulai gelisah. Sebagian mulai bergumam tak nyaman dengan perlakuan staf bank. Seorang pria muda di belakang antrean sempat bersuara, "Bu, kalau beliau mau buka tabungan, kenapa tidak dilayani saja? Tidak ada yang salah dengan penampilannya." Namun Rina mengangkat tangan menolak. "Kami punya standar. Kami tidak bisa membuang waktu untuk orang yang mungkin hanya pura-pura kaya." Suasana makin panas. Wanita itu menatap tajam ke arah Rina, lalu bertanya pelan, "Apa yang akan Anda lakukan jika ternyata saya lebih kaya dari semua orang di ruangan ini?" Beberapa orang tertawa kecil mendengarnya. Rina bahkan tertawa keras. "Kalau benar begitu, Bu, saya akan sujud minta maaf sekarang juga. Tapi sayangnya, saya tahu orang kaya tidak datang seperti itu. Jangan buang waktu kami. Silakan keluar sebelum saya panggil keamanan lagi." Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap jam tangannya, lalu menoleh ke pintu masuk. Dari luar, suara deru mesin terdengar dan sekejap kemudian, beberapa mobil hitam mewah berhenti di depan bank. Kaca jendela bank yang besar memperlihatkan logo perusahaan tambang. Batu bara terkenal di pintu salah satu mobil itu.
Rina yang masih berdiri di depan wanita itu mulai merasa tidak enak. Dan saat pintu mobil terbuka, semua yang ada di ruangan itu akhirnya mulai menyadari mereka telah menghina orang yang salah. Suasana di dalam bank mendadak hening. Semua mata kini tertuju keluar jendela kaca. Tempat 4 mobil SUV hitam berderet rapi di pelataran. Pintu depan terbuka dengan cepat, dan 2 orang pria berpakaian jas formal masuk lebih dulu. Salah satunya membawa map bertuliskan PT Barajaya Energi, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Asia Tenggara. Pegawai-pegawai bank, termasuk Rina, mulai tampak cemas. Satpam yang tadi menyeringai kini berdiri kaku seperti patung. Beberapa pelanggan yang semula tertawa atau bersikap masa bodoh kini saling berbisik. Penasaran? Dari salah satu mobil, seorang pria tua dengan jas hitam turun lebih dulu. Ia memberi isyarat ke arah bank, lalu membuka pintu belakang mobil yang lain. Dari dalam, muncullah sosok wanita elegan dengan kacamata hitam. Wanita itu melepas kacamata begitu menginjak lantai marmer bank dan membuat semua orang terpaku. Ya, dia adalah wanita berpakaian lusuh tadi. Namun kini, ia tak lagi berpenampilan compang-camping. Dalam sekejap, dia berganti pakaian. Mengenakan blazer hitam mewah dan sepatu hak tinggi. Rambutnya rapi tersisir. Tak perlu waktu lama bagi sebagian pegawai untuk mengenali wajahnya dari berbagai artikel bisnis di media. Astaga, itu Bu Arlina Wijaya, Direktur Utama PT Barajaya Energi, bisik salah satu staf. Rina terpaku di tempat, wajahnya memucat. Satpam hanya bisa menelan ludah. Tangannya gemetar memegang radio komunikasi. Arlina berjalan anggun, langsung menghampiri meja customer service tempat Rina berdiri. Di belakangnya, para staf pribadi membawakan dokumen dan koper berisi berkas pembukaan rekening perusahaan. Barusan saya ke sini dengan penampilan sederhana, kata Arlina tenang, namun dingin. Saya ingin tahu, apakah bank ini menilai seseorang berdasarkan harta atau sikap? Tak ada yang menjawab. Semuanya bungkam. Saya hanya ingin buka rekening pribadi dan perusahaan. Tapi, ternyata pelayanan di sini hanya berlaku bagi yang berpakaian mahal. Rina akhirnya memberanikan diri berbicara dengan suara bergetar. Maaf, Bu Arlina, kami tidak tahu kalau Ibu. Arlina mengangkat tangan, menghentikannya. Justru itu masalahnya. Kalian terlalu cepat menghakimi. Ia berbalik, menatap ke arah manajer cabang yang keluar dari ruangannya karena mendengar keributan. Wajah sang manajer berubah drastis saat melihat siapa yang datang. Saya akan pertimbangkan kembali apakah perusahaan kami perlu menyimpan dana miliaran rupiah di bank yang tidak punya etika, ujar Arlina dengan tajam. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan ruangan dengan kepala tegak. Sementara semua yang melihat hanya bisa terdiam terguncang oleh kehadiran sosok yang baru saja mereka hina. Manajer cabang bank, Pak Ronald, keluar dari ruangannya tergesa-gesa. Baru saja ia menyelesaikan rapat daring ketika seorang pegawai junior menggedor pintunya dengan wajah pucat. Saat matanya tertuju pada wanita elegan yang berdiri di tengah lobi, jantungnya seolah berhenti sejenak. Bu Arlina Wijaya? Suaranya tercekat. Arlina menoleh dengan anggun. Selamat pagi, Pak Ronald. Maaf mengganggu. Saya sebenarnya tidak suka drama seperti ini. Tapi staf Anda memaksa saya membuat pengecualian hari ini. Pak Ronald segera menghampiri dengan wajah menunduk dan tangan berjabat. Astaga, kami benar-benar minta maaf atas insiden ini. Saya tidak tahu staf kami sampai bersikap seperti itu. Arlina mengangguk pelan. Justru itu yang ingin saya uji. Pak, saya sudah lama mendengar kabar bahwa bank ini hanya memperlakukan calon nasabah sesuai penampilan, bukan niat baik atau potensi mereka. Hari ini saya membuktikannya sendiri. Ia melirik sekilas ke arah Rina dan satpam yang tadi mempermalukannya. Keduanya menunduk dalam. Wajah merah padam, tak berani bersuara sedikit pun. Beberapa karyawan senior lain mulai berbisik. Salah satu dari mereka membuka aplikasi berita bisnis dan langsung menemukan foto Arlina dalam wawancara TV nasional seminggu lalu, membahas ekspansi tambang batu bara ke Kalimantan dan investasi besar-besaran di sektor energi terbarukan. Judulnya mencolok,
Arlina Wijaya, wanita besi di balik raksasa tambang Indonesia. Dia itu miliarder, kan? Bisik salah satu teller. Bukan cuma miliarder, sahut rekannya. Perusahaannya baru saja suntik dana Rp50 miliar ke proyek pembangkit listrik batubara. Dan dia datang tadi, pakai sandal jepit. Pak Ronald menghela nafas panjang. Bu Arlena, izinkan kami menebus kesalahan ini. Kami akan siapkan ruang VIP. Dan saya sendiri yang akan memproses pembukaan rekening ibu. Berikut seluruh fasilitas prioritas. Namun Arlina menatapnya datar. Saya tidak datang ke sini untuk diistimewakan. Saya datang ke sini untuk menguji integritas. Ia membuka tas kerja hitamnya, mengeluarkan berkas pembukaan rekening yang sudah ditandatangani. Namun alih-alih menyerahkannya, ia menariknya kembali dan berkata, "Saya akan pikirkan lagi. Tapi untuk sekarang, saya ingin melihat apakah bank lain punya perlakuan yang berbeda. Mungkin saingan Anda di seberang jalan." Setelah itu, Arlina berbalik, memberi isyarat pada asistennya, dan melangkah keluar bank. Para staf hanya bisa menatap punggungnya menghilang perlahan dan menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan bukan hanya seorang nasabah, tapi juga reputasi. Setelah kepergian Bu Arlina, kantor bank itu seperti dibekukan. Tak ada yang bicara. Para pegawai hanya bisa saling pandang dengan wajah bingung dan cemas. Pak Ronald kembali ke ruangannya dengan ekspresi muram, langsung menghubungi kantor pusat. Sementara itu, Rina dan Satpam yang tadi bersikap angkuh berdiri kaku di pojokan, seolah menanti vonis. Tak sampai 15 menit, grup WhatsApp internal bank sudah penuh dengan pesan kejadian besar di cabang pusat, disertai foto Arlena yang beredar luas. Bahkan, ada potongan video rekaman CCTV yang bocor dan tersebar ke media sosial menunjukkan bagaimana seorang wanita berpakaian sederhana dihina, sebelum kemudian diakui sebagai CEO perusahaan tambang besar. Tagar, "Jangan nilai dari penampilan" langsung viral. Sore harinya, Arlena duduk santai di sebuah lounge mewah di lantai VIP bank saingan di seberang jalan. Ia ditemani oleh manajer relasi prioritas, menikmati teh hangat sambil menandatangani pembukaan rekening perusahaan dan rekening pribadi dengan nilai setoran awal yang mencengangkan. Tak lama setelah itu, Pak Ronald muncul di sana, ditemani Rina dan satpam bernama Agus. Mereka meminta izin untuk bertemu Arlena. Dengan berat hati, manajer relasi bank saingan memanggil Arlina untuk bertanya apakah ia bersedia menerima mereka. Arlina mengangguk tenang. Ia tahu mereka akan datang. Mereka bertiga berjalan mendekat. Wajah Rina tak lagi segagah tadi pagi. Matanya sembab, suaranya pelan. "Bu Arlena, atas nama pribadi dan institusi, kami minta maaf sebesar-besarnya. Saya sadar, saya sudah bersikap sangat tidak profesional dan tidak manusiawi." Satpam Agus ikut bicara, suara parau, "Saya juga, Bu. Saya hanya menjalankan prosedur, tapi saya sadar sikap saya tidak pantas." Arlina tidak marah. Ia hanya menatap mereka, dalam dan tajam. Lalu ia bicara pelan, namun tegas. "Yang kalian perlakukan seperti sampah tadi pagi adalah orang yang bisa menyumbangkan ratusan miliar ke bank kalian. Tapi lebih dari itu, saya adalah manusia. Sama seperti siapapun yang datang ke tempat kalian dengan harapan diperlakukan adil." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Saya tidak butuh permintaan maaf yang datang setelah reputasi kalian dipertaruhkan. Saya butuh perubahan." Rina menunduk makin dalam, menahan tangis. Agus tak bisa bicara lagi. Pak Ronald berkata dengan suara penuh penyesalan, "Kami akan melakukan pelatihan ulang bagi seluruh staf. Dan jika ibu berkenan, kami akan memberikan pernyataan resmi dan permintaan maaf terbuka dari manajemen." Arlina hanya menjawab singkat, "Langkah yang baik. Tapi saya sudah menentukan pilihan." Ia lalu mengangkat map dari atas meja. Bukti pembukaan rekening di bank pesaing. Nilainya sangat besar. Ronald menelan ludah. "Dan satu hal lagi," kata Arlena sambil tersenyum kecil. "Terima kasih atas pelajarannya hari ini. Kalian baru saja mengingatkan saya betapa pentingnya mendidik orang untuk melihat hati, bukan hanya pakaian." Dengan itu, Arlina bangkit dari kursinya, meninggalkan tiga orang itu dalam diam dengan pelajaran.
yang mungkin akan mereka ingat seumur hidup. Seminggu setelah insiden di bank itu, nama Arlina Wijaya masih jadi perbincangan hangat di media sosial dan media nasional. Berbagai outlet berita mengulas kejadian itu dari berbagai sudut pandang. Banyak yang memuji langkahnya sebagai bentuk sindiran elegan atas arogansi dan diskriminasi yang kerap terjadi di dunia layanan publik. Namun di balik sorotan kamera, Arlina tidak sedang menikmati popularitas. Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, pelatihan karakter untuk karyawannya sendiri dan perusahaan-perusahaan mitra. Dalam ruang auditorium perusahaannya, Arlina berdiri di atas panggung kecil, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Di hadapannya, ratusan karyawan dari berbagai divisi duduk diam, menyimak. Di layar besar terpampang tulisan, "Integritas dimulai dari cara kita melihat orang lain." Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu apa yang terjadi minggu lalu, ujar Arlina membuka pidato. Saya sengaja tidak tampil sebagai diri saya yang biasa, bukan karena saya ingin mempermalukan orang lain, tapi karena saya ingin menguji satu hal, sederhana bagaimana dunia memperlakukan mereka yang tampak tak berdaya. Ruang itu sunyi, semua mata tertuju padanya. Saya tidak marah pada mereka yang menghina saya prihatin, karena saya tahu, itu bukan hanya masalah pribadi, itu budaya yang sudah mendarah daging, menilai dari kulit luar, dari harga tas, sepatu, atau gaya bicara. Ia menghela napas, lalu melanjutkan. Dan jika kita sebagai perusahaan besar tidak ikut membenahi pola pikir itu, maka kita sama saja, sama angkuhnya, sama tertutupnya. Ia menampilkan potongan video CCTV yang sempat viral dengan izin menunjukkan dirinya saat diusir dari bank. Banyak yang menunduk, merasa malu atas perlakuan yang sering mereka anggap sepele dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, Arlina mengucapkan satu kalimat yang membuat semua hadirin terdiam lama. Jangan tunggu seseorang memakai jas mahal untuk kamu beri hormat. Bisa jadi, yang kamu abaikan hari ini adalah orang yang akan menentukan nasibmu besok. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa karyawan terlihat menyeka air mata. Di akhir acara, Arlina memberikan pengumuman mengejutkan perusahaannya akan menggelar program pelatihan empati dan pelayanan berbasis nilai kemanusiaan. Bukan hanya untuk internal, tapi juga terbuka untuk publik, termasuk mitra bisnis, bahkan bank yang pernah mempermalukannya. Saya tidak ingin balas dendam, ujarnya, tersenyum lembut. Saya ingin perubahan. Hari itu, banyak orang yang pulang dengan hati berbeda. Bukan karena takut akan kehilangan pekerjaan, tetapi karena mereka belajar sesuatu yang selama ini sering diabaikan. Rasa hormat tidak diberikan berdasarkan penampilan, tapi kemanusiaan. 1 bulan telah berlalu sejak insiden di bank yang menghebohkan itu. Meski dunia sudah kembali bergerak seperti biasa, efek dari peristiwa tersebut masih terasa kuat. Banyak perusahaan perbankan mulai memperketat pelatihan etika pelayanan. Dan sejumlah instansi bahkan menjadikan kisah Arlina sebagai studi kasus di pelatihan, manajemen, dan kepemimpinan. Namun yang paling mengejutkan adalah perubahan yang terjadi di bank tempat kejadian itu bermula. Manajemen pusat akhirnya mengganti kepala cabang dan menjatuhkan sanksi keras pada staf yang terlibat. Rina dan Satpam Agus tidak dipecat, tapi diminta mengikuti pelatihan dan ditempatkan di unit pelayanan sosial bekerja. Langsung melayani masyarakat kelas bawah di daerah terpencil sebagai bentuk pembelajaran dan pemulihan kepercayaan diri serta karakter. Sementara itu, Arlina melanjutkan program pelatihan empati yang ia mulai. Tak disangka, program itu disambut luar biasa. Bukan hanya perusahaan tambang, tetapi juga rumah sakit, lembaga pendidikan, bahkan beberapa instansi pemerintah ikut mendaftar. Program itu diberi nama Melihat dengan Hati. Pada akhir program batch pertama, Arlina mengadakan forum terbuka. Tamu undangan istimewanya, Rina dan Agus. Ketika Rina naik ke atas panggung, ia sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar. Dulu, saya berpikir melayani orang kaya adalah pekerjaan. Ternyata, melayani semua orang dengan tulus adalah panggilan. Agus pun menyambung, saya pikir saya mengamankan bank dari masalah. Ternyata, yang saya amankan saat itu justru kesombongan saya sendiri.
Arlina menatap mereka, lalu berdiri dan memberikan tepuk tangan pertama disusul oleh ratusan orang di ruangan itu. Dan disinilah semuanya menjadi utuh. Bank tempat mereka bekerja kini menjadi simbol perubahan layanan inklusif. Program Melihat dengan Hati Jati Gerakan Nasional. Arlina pun mendapat penghargaan dari berbagai lembaga karena kontribusinya mengangkat nilai kemanusiaan. Di tengah dunia bisnis yang keras, tapi lebih dari segalanya, Arlina tak pernah merasa dirinya pahlawan. Di suatu kesempatan wawancara, ia hanya berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pernah dipandang rendah karena pakaian saya. Dan saya ingin memastikan, tak ada orang lain yang perlu merasakan itu lagi."